Yuk. Ya, nah di sini kita bisa oke, saya tadi lupa mengatakan, nah sebetulnya, mengatakan ini juga balik lagi sih kepada, subjektivitasnya si perusahaan gitu ya. Kalau ada mungkin di sini kalau tadi kita lihat bicara konsisten kan, dari sisi, likuiditas udah konsisten naik meskipun belum konsisten, bahkan belum konsisten sih ya, belum lebih tinggi daripada rata-rata industri gitu ya. Nah, tapi kalau aktivitas itu belum konsisten, masih ada yang lebih tinggi, masih ada yang lebih dan naik turunnya juga nggak konsisten juga gitu ya. Nah itu yang kita lihat. Nah, kadang-kadang mungkin ada perusahaan yang ya udah kita konsistennya iya aja. Nah, itu kan balik lagi kepada sebetulnya subjektif ya, kepada subjektivitasnya si perusahaan gitu ya gitu. Nah, anggaplah sekarang tipenya tipe pesimis gitu ya supaya memotivasi supaya lebih baik lagi di kedepannya. Mungkin bisa mengatakan seperti ini. Nah, sehingga kita bisa mengatakan ya belum tercapai dong ya, gampangnya kalau misalnya, oh ini ada 4 kriteria, ini, masih musti dicari tahu, ini belum tercapai nih. Jadi sebetulnya dari sisi, performance, si strategi ini belum cocok nih sama empat-empatnya ini, belum menghasilkan, empat-empat ini yang baik gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa sih bisa seperti itu gitu ya di dalam ini? Nah, kita mesti ingat gitu ya bahwa menyusun strategi dan menentukan strategi ini kan kita evaluasi 2020 ya. Nah, ketika mau menyusun ini itu kan kita melakukannya kapan? Melakukannya itu adalah akhir tahun lalu, akhir 2019 ya. Nggak ada yang tahu kondisinya bakal COVID gitu ya. Meskipun sebenarnya sudah dengar-dengar di Wuhan sudah mulai ada, tapi kita nggak akan nyangka gitu ya bahwa akan seperti ini. Karena dulu saya ingat tahun 2003 juga ya, ketika SARS melanda di Singapura ya, dan masuk Indonesia gitu ya, di RSHS tuh ada yang kena SARS gitu, tapi nggak sampai seperti ini gitu ya. Dulu di Singapura semua pakai masker segala macam, di Indonesia tenang aja gitu, nggak kena gitu ya, seperti itu. Nah, itu kayak apa, ada yang kena tapi nggak sampai kayak nggak begini gitu ya. Nah, sehingga nggak ada yang tahu. Nah, ketika strategi itu dilakukan, ini dievaluasinya adalah di 2020 di akhir, sudah jalan setahun gitu ya. Siapa juga yang tahu gitu ya selama eksekusi ini ternyata akan terjadi fenomena yang sering kita alami saat ini. Gitu, nah seperti itu gitu ya. Nah, makanya sangat mungkin ketika, oh berarti bener ya nggak, oh nah seperti ini. Gitu. Nah, oleh karena itu maka akan pada saat si eksekusi sepanjang 2020 itu sangat diperlukan pengendalian setiap periodenya, misalnya setiap minggu, setiap bulan, setiap 2 minggu, dan sebagainya. Ya, gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan, kapan sih evaluasi itu sebaiknya dilakukan? Ya sebetulnya secepatnya, dan itu konsisten sebetulnya. Nah, kalau setiap bulan itu pasti setiap bagian tadi yang saya katakan ya pasti membuat membuat laporan gitu. Nah, itu kan gunanya buat supaya lebih cepat gitu ya ketahuan hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, nih di sana. Nah, ini yang itu adalah wujud pengendalian gitu ya. Nah, cara-cara pengendaliannya selama masa eksekusi itu, nah ini akan kita lihat nanti lebih detail di semester depan di SPM. Gimana sih pengendaliannya? Caranya tuh pakai apa? Pakai dokumen apa? Pakai ngitung atau enggak gitu dan seperti itu. Nah, kita akan lihat di semester depan. Gitu ya, apa cara pengendalian makanya namanya sistem pengendalian manajemen mata kuliahnya. Gitu, nah seperti itu. Makanya bisa, oh ini ternyata belum si strategi ini nggak bisa ya menghasilkan ini yang bagus. Ya iya karena kan dilakukannya juga berbeda sebetulnya periodenya gitu. Nah, kalau kayak gitu apakah ya udah kalau gitu ngapain nyusun strategi ya dan nanti juga beda ya. Kalau nggak nyusun strategi kita nggak tahu bagaimana memperbaikinya. Nah, kalau kita memang ini berbeda gitu hasilnya, tapi kan kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Kita kemarin salah ngerencanain apa sih? Nah, sehingga di tahun ini ketika kita mau merencanakan di 2021, tentunya kita sekarang sudah aware semua 2021 tuh vaksin belum tentu bisa terdistribusi secara cepat gitu ya, makanya pasti kondisinya seperti saat ini gitu. Nah, sehingga kita mungkin bisa memperbaiki perencanaan kita buat tahun depan gitu. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak punya, ya memang
terkesan ya, jadi kayak nggak berguna ya, sebetulnya sih nggak juga sih ya kalau kita itu kan mindset, kita mau mengiyakan itu atau enggak gitu. Nah, kalau dibilang nggak berguna banget ya enggak juga gitu ya, nggak berguna juga. Bagaimanapun proses penyusunan itu kan melatih kita berpikir gitu ya, membuat kita semakin tahu kondisi perusahaan kita gitu, nah seperti itu ya. Ada pasti manfaatnya gitu ya, meskipun hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke tahap yang ketiga. Nah, ini yang terakhir yaitu mengenai perlu corrective action nggak sih? Nah, yang ini tahapnya yang di sini nih. Nih. Ya, ini perlu korektif, perlu tindakan perbaikan atau enggak sih? Gitu, nah seperti itu ya. Nah, saya sambung di video selanjutnya ya, takut kepotong biar lebih nyaman lihatnya.